Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu proses manufaktur dalam dunia industri, yaitu proses pembuatan puli menggunakan metode machining. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari bahan baku yang digunakan, jenis mesin dan alat yang terlibat, hingga tahapan-tahapan secara runtut dan jelas. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang proses manufaktur. Baik, mari kita mulai dengan mengenal lebih dulu apa itu puli dan mengapa komponen ini penting. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan proses machining pada puli, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pulinya. Puli adalah sebuah roda yang memiliki alur di sekelilingnya dan digunakan untuk memindahkan tenaga atau mengubah arah gaya melalui sabuk atau tali. Fungsi utama dari puli itu sendiri adalah untuk mentransmisikan daya mekanis dalam berbagai sistem mesin, seperti pada kendaraan maupun pada mesin industri. Puli ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip torsi dan gesekan antara sabuk dan alur roda, sehingga tenaga dapat diteruskan secara efisien dari satu poros ke satu yang lainnya. Penggunaan puli sendiri memungkinkan perubahan kecepatan dan arah gerak pada sistem mekanis dengan cara yang sederhana dan efektif. Baik, di sini ada bahan baku. Di sini umumnya terbuat dari cast iron, steel, serta aluminium. Dalam pembuatan puli ini, pemilihan bahan baku merupakan langkah awal yang sangat amat penting, karena akan memengaruhi kekuatan, daya tahan, serta efisiensi kerja puli dalam aplikasiannya. Bahan yang paling umum digunakan adalah cast iron atau besi tuang. Material seperti cast iron ini memiliki sifat tahan aus, mudah dibentuk dengan mesin, dan harganya relatif murah. Selain itu, beratnya juga membantu memberikan kestabilan saat berputar. Untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi, seperti beban berat atau putaran tinggi, biasanya digunakan material seperti baja atau steel. Baja ini memiliki kekuatan tarik dan ketahanan terhadap tekanan yang lebih baik dibanding cast iron. Sedangkan untuk aplikasi ringan seperti alat rumah tangga atau mesin kecil seperti aluminium ini bisa dijadikan pilihan. Karena aluminium ini bobotnya yang sangat ringan dan tahan korosi, meskipun kekuatannya tidak sekuat baja. Pemilihan bahan-bahan tersebut tentu akan disesuaikan dengan desain, kapasitas kerja puli, serta lingkungan penggunaannya, apakah kering, lembab, ataupun terpapar zat kimia tertentu. Dalam proses pembuatan puli, berbagai mesin dan alat presisi digunakan untuk memastikan hasil akhir yang akurat serta berkualitas. Yang paling utama di sini yang pertama adalah mesin bubut atau lathe machine. Mesin ini digunakan untuk membentuk dasar puli dengan proses turning, lalu membuat alur V dengan proses grooving, dan juga memperbesar lubang tengah secara presisi, yakni dengan proses boring. Boring lah. Untuk membuat alur keyway-nya, digunakan mesin slotting atau broaching. Slotting menggunakan pahat vertikal yang naik turun, sedangkan broaching menggunakan alat potong bertahap yang ditarik masuk ke dalam lubang. Selama proses, operator juga menggunakan berbagai pahat bubut dan pahat khusus, misalnya pahat berbentuk V untuk membuat alur sabuk lah. Lalu pemilihan bentuk dan ukuran pahat sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pemotongan. Selain itu, alat ukur presisi seperti jangka sorong, mikrometer, dan dial indikator juga sangat penting digunakan di setiap tahap untuk memastikan dimensi puli sesuai apa enggak nih dengan gambar kerja atau toleransi yang ditetapkan. Dengan kombinasi mesin dan alat yang tepat, maka proses machining dapat dilakukan secara efisien dan akurat.
Baik, kita masuk ke proses machiningnya lah. Pada tahap ini atau langkah pertama dulu proses turning atau proses bubut lah. Pada tahap ini, bahan mentah berbentuk batang silinder dijepit menggunakan cak pada mesin bubut. Mesin bubut ini akan memutar benda kerja dengan kecepatan tinggi, sementara pahat bubut diarahkan secara perlahan menyentuh permukaan logam. Tujuan utama dari proses turning ini adalah untuk membentuk diameter luar puli. Nih, bisa dilihat pada video. Jadi, proses turning ini gunanya untuk membentuk diameter luar pada puli. Jadi, gak sama lah diameternya. Selain itu, dalam proses turning juga bisa dilakukan pembuatan lekukan atau variasi bentuk luar jika diperlukan, seperti membuat undakan ataupun diameter bertingkat. Ketelitian dalam proses ini akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari puli, terutama keseimbangan saat puli berputar. Karena itu, operator mesin harus memastikan bahwa ukuran yang dihasilkan sesuai juga dengan spesifikasinya. Lalu dengan memeriksa hasilnya menggunakan alat ukur seperti jangka sorong ataupun mikrometer. Setelah proses turning selesai dan bentuk dasar puli terbentuk, langkah berikutnya adalah metode proses grooving, yaitu pembuatan alur berbentuk huruf V pada bagian luar puli. Bisa kita lihat pada foto di samping video ini, terlihat itu berbentuknya V. Alur ini dibuat menggunakan pahat khusus berbentuk V yang dipasang di mesin bubut. Pahat ini diarahkan secara presisi ke permukaan puli untuk memotong dan membentuk alur dengan kedalaman serta sudut tertentu. Biasanya sekitar 30 hingga 40 derajat tergantung spesifikasi sabuk. Alur V ini sangat penting karena berfungsi sebagai jalur bagi sabuk V-belt. Bentuk V memungkinkan sabuk mencengkeram lebih kuat dan tidak mudah slip saat puli berputar dengan kecepatan tinggi. Jumlah alur V itu sendiri dibuat bisa satu atau lebih, tergantung dari jenis puli dan aplikasi yang digunakan. Misalnya, puli industri besar bisa memiliki 2-6 alur untuk menjalankan beberapa sabuk secara bersamaan. Proses grooving harus dilakukan secara hati-hati karena kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan belt tidak pas atau getaran saat mesin bekerja. Setelah proses grooving selesai, tahap berikutnya adalah proses boring, yaitu proses pembesaran dan pembentukan lubang tengah pada puli. Bisa dilihat pada video. Jadi proses boring ini dilakukan pada mesin bubut dengan menggunakan pahat khusus untuk boring. Pada tahap ini, lubang awal yang mungkin sudah terbentuk pada proses turning akan diperbesar dan dimodifikasi lagi agar mencapai diameter yang sesuai. Ketelitian dalam proses boring ini sangat krusial karena diameter lubang harus sesuai dengan poros shaft tempat puli yang dipasang. Kelebihan atau kekurangannya, yakni ukuran lubang dapat menyebabkan puli tidak terpasang dengan sempurna, mengakibatkan getaran atau keausan yang tidak diinginkan pada sistem mesin. Oleh karena itu, operator menggunakan alat ukur seperti jangka sorong ataupun mikrometer untuk memastikan bahwa dimensi lubang yang dihasilkan memenuhi toleransi yang telah ditentukan. Proses boring ini juga membantu menghasilkan permukaan dalam yang lebih halus, mendukung pemasangan puli secara optimal dalam sistem transmisi. Setelah proses boring selesai dan lubang tengah puli terbentuk, langkah berikutnya adalah keyway cutting atau pembuatan alur kunci. Keyway merupakan alur sempit di bagian dalam lubang puli yang berfungsi untuk menempatkan sebuah key atau pasak. Key ini nantinya akan mengunci puli dengan poros agar keduanya berputar bersama secara serempak tanpa selip. Proses pembuatan keyway sendiri biasanya dilakukan menggunakan mesin slotting ataupun brushing. Untuk yang pada di video ini menggunakan mesin slotting ya. Untuk
pada mesin slotting, jadi pahat ini diposisikan secara vertikal dan digerakkan naik turun untuk memotong alur. Jadi seperti pada video, tuh naik turun. Sedangkan pada proses brushing digunakan alat pemotong bertahap yang ditarik masuk ke dalam lubang untuk membentuk alur dengan cepat dan presisi. Pembuatan KW sendiri sangat penting dalam sistem transmisi daya karena jika tidak presisi bisa menyebabkan longgar, berisik, bahkan kerusakan pada poros ataupun puli. Oleh karena itu, dimensi dan posisi KW harus dibuat dengan sangat hati-hati dan diukur dengan alat ukur presisi seperti vernier caliper khusus KW. Dari semua proses yang telah saya jelaskan, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pembuatan puli merupakan suatu rangkaian pekerjaan machining yang membutuhkan ketelitian tinggi dan pemahaman terhadap proses manufaktur. Puli ini sendiri memiliki peran vital dalam sistem transmisi daya. Oleh karena itu, kita harus membuat puli ini dengan standar kualitas tinggi. Proses pembuatannya dimulai dari turning di sini untuk membuat diameter luar pada puli. Lalu dilanjutkan dengan grooving, yakni untuk membuat alur V. Kemudian boring untuk melubangi bagian tengah puli. Dan KW cutting untuk menempatkan sistem pengunci. Terakhir, dilakukan proses finishing dan quality control untuk memastikan semua bagian sesuai spesifikasi. Dengan mengikuti tahapan ini secara teliti dan presisi, maka puli yang dihasilkan akan mampu bekerja optimal dan memiliki umur pakai yang panjang dalam berbagai aplikasi industri. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan puli menggunakan metode machining. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, baik dari segi teknis maupun aplikasinya dalam dunia industri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.